Kementerian Sosial secara resmi mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Selain isu penyelewengan dana sumbangan, ACT juga diterpa isu penyelewengan dana untuk membiayai kelompok yang melakukan aktivitas terlarang. Namun Presiden Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT, Ibnu Hajar menyebut pemberitaan mengenai sejumlah penyelewengan ACT tidaklah benar. Kementerian Sosial resmi mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT. Pencabutan izin ACT tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial RI nomor 133 HUK 2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi. Berdasarkan informasi tertulis, Kemensos menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ACT adalah pengambilan donasi sebesar 13,7%. Selain isu penyelewengan dana sumbangan, ACT juga diterpa isu penyelewengan dana untuk membiayai kelompok yang melakukan aktivitas terlarang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dan Densus 88 Anti Teror Polri pun merespon untuk mendalami dugaan tersebut. Sedang didalami lebih lanjut lagi. Jadi data-data yang berkembang hari ini tidak lepas dari berbagai rangkaian penyelidikan yang pernah dijalankan. Jadi ini sedang berproses oleh aparat penegak hukum. Jadi kita tunggu hasilnya seperti apa. Sebelumnya, Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT membantah sekaligus mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut adanya dugaan penyelewengan donasi dari masyarakat. Presiden Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT Ibnu Hajar menyebut pemberitaan mengenai sejumlah penyelewengan ACT tidak benar. ACT juga membantah isu adanya dana yang dialirkan untuk aktivitas terorisme. Ya, sejak 11 Januari 2022 berlaku dan tanggal 20 Januari terjadi pergantian akte yayasan karena pergantian pembina dan pengurus yayasan, maka sejak saat itu alhamdulillah kita bersyukur kita berhasil melakukan banyak perubahan-perubahan dan penyelesaian. Salah satunya adalah fasilitas-fasilitas gaji atau fasilitas yang diberikan kepada SDM lembaga. Jadi kalau misalnya dialokasikan dana teroris, itu dana yang mana? Kami menyampaikan ini supaya lebih lugas, karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT menyalurkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap alias ACT memang tengah menjadi sorotan. ACT disebut menyelewengkan dana bantuan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi pimpinan lembaganya, termasuk sejumlah fasilitas mewah yang didapatkan oleh petinggi ACT. Tim TV One mengabarkan. Masalah yang melilit Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT mendapat respon dari masyarakat. Usai dugaan penyelewengan dana tercium media, kepercayaan masyarakat menjadi berkurang terhadap yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan tersebut. Masyarakat kan udah terlanjur percaya ya ketika ada platform seperti itu, kita tinggal memberikan dana kita ke mereka gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu platform yang ada platform yang kayaknya menyimpang kayak gitu, jadi membuat masyarakat tuh nggak percaya gitu. Penurunan kepercayaan pasti ya, karena ya kita nggak mengharapkan itu terjadi. Ya mungkin beberapa lembaga pun punya masalah, tapi ya ini lembaga yang dimana buat donasi ya, mungkin kalau untuk percaya udah menurun lah ya, dan untuk donasi pun udah nggak bisa sih kayaknya. Orang-orang tuh ngomong di Twitter terutama gitu, banyak yang bilang biaya yang terkumpul ratusan juta, tapi kepada orang yang memerlukan yang dibilang untuk dia beramal itu tuh hanya nyampe 3 juta kata gitu. Kayak kalau begini mending saya jangan beramal deh, takutnya nggak nyampe gitu. Jadi ragu sendiri sih. Informasi terbaru dugaan penyelewengan donasi dari masyarakat yang dilakukan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT akan dilaporkan langsung oleh rekan Tiara Harahap. Selamat sore Tiara, seperti apa informasi terbaru dari sana?
Selamat sore Putri dan juga pemirsa. Setelah Kementerian Sosial melalui Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi ini kemarin sudah mencabut izin dari penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap ataupun juga ACT dengan latar belakang indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial ataupun juga penyelewengan yang dilakukan ACT. Rencananya nanti pihak dari Aksi Cepat Tanggap ini akan memberikan tanggapan melalui konferensi pers yang akan dilangsungkan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Di mana Putri kita ketahui juga siang tadi dari pihak PPATK melalui Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana ini juga telah melakukan konferensi pers, dan dalam konferensi persnya ini disebutkan bahwa pihaknya telah memblokir sebanyak 60 rekening dari ACT di 33 bank, di mana hal tersebut ini dilakukan kemudian ini untuk menghentikan transaksi baik itu donasi yang masuk maupun juga yang keluar dari rekening ACT. Dan berikut Putri Windasari serta pemirsa keterangan secara resmi melalui konferensi pers yang tadi yang disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana. Yang kita lagi bicarakan ini itu terkait dengan beberapa kegiatan usaha yang dimiliki langsung oleh pendirinya, ya, dimiliki langsung oleh pendirinya. Ada beberapa PT di situ itu dimiliki langsung oleh pendirinya, dan pendirinya termasuk orang yang terafiliasi karena menjadi salah satu pengurus gitu ya, senang ya. Lalu kemudian ada yayasan-yayasan lain, tidak hanya terkait dengan zakat, ada juga terkait dengan kurban dan tentunya terkait dengan wakaf. Lalu kemudian di bawahnya lagi ada lapisan perusahaan lagi yang terkait dengan investasi. Lalu disitulah di bagian bawah itulah kemudian ada yayasan yang kita sebut dengan yang teman-teman tanyakan pada kesempatan ini terkait dengan yayasan ACT, ya. PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan, ya. Lalu kemudian sebagai informasi kepada teman-teman bahwa ini kita tidak dalam kapasitas untuk mendiskusikan terkait dengan partisipasi publik untuk berbagi gitu ya. Kita mengencourage publik untuk terus berbagi, menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hanya pesannya adalah memang ada resiko apabila publik tidak paham kalau entitas tadi adalah merupakan entitas yang kredibel atau tidak. Atau publik tidak paham pengurus-pengurusnya. Atau publik tidak paham kemana dana tersebut kemudian dikelola oleh para pengurusnya gitu ya. Berdasarkan data yang ada lebih dari 2.000 kali ya. Ada lebih dari 2.000 kali pemasukan dari entitas asing kepada yayasan ini. Itu angkanya di atas 64 miliar. Lalu kemudian ada dana keluar tentunya dari entitas ini ke luar negeri itu dalam lebih dari 450 kali, angkanya 52 miliar sekian, ya, angkanya 52 miliar. Iya, Putri dan juga pemirsa, yang kita ketahui memang hingga saat ini pihak PPATK memang terus melakukan penelusuran berkaitan dengan transaksi dana yang mengalir di dalam Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Di mana kalau juga bisa kami informasikan hari ini di gedung kawasan TB Simatupang yang dimana ini adalah kantor ACT, ini memang aktivitas masih berlangsung seperti biasa ataupun juga normal oleh karyawan ACT. Kita akan tunggu bersama seperti apa kemudian ini feedback ataupun juga tanggapan yang diberikan oleh pihak ACT melalui konferensi persnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara demikian, Putri Windasari dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio.